Nami kula Hakim, kula saking Campur Darat. Saderenge kula nyuwun ngapunten rumiyin. Nah, niki soal BPJS. Nah, niku kan BPJS niku kan fase wonten vaskes nggih. Vaskes 1, 2, 3 terus sama miki sama awak dhewe niku pun daftar teng vaskes rumah sakit A. Nah, sapama kita niku sakit teng kota katakanlah teng Trenggalek. Awak dhewe niku pun sampun daftar Tulungagung. Lah niki kan mosok awak dhewe sakit kudu balik teng Tulungagung. Nah, sedangkan seumpama kita pindah vaskes itu minimal 3 bulan baru bisa pindah atau 1 bulan setelah kita pindah. Maksudnya seumpama saya hari ini daftar di rumah sakit Tulungagung, terus saya pindah ke Kediri, oke saya pindah. Tapi bisa dipakainya vaskes itu baru bulan depan. Setelah saya pindah ke Kediri, ternyata saya dimutasi lagi di Surabaya. Seumpama saya ingin pindah ke Surabaya, saya harus menunggu 3 bulan dari yang vaskes Kediri. Kita kan sama-sama bayar untuk BPJS. Kenapa harus direpotkan seperti itu? Bukannya kalau kita itu punya kartu BPJS, ya kita bisa pakai di rumah sakit mana aja. Yang penting kita punya kartu BPJS, kita tunjukkan. Ya sudah, kita bisa pakai. Mau saya katakanlah, kebetulan saya ada kecelakaan di kota Trenggalek atau di kota Lamongan. Saya ingin pakai BPJS saya, oke bisa, tapi harus berbelit-belit. Atau saya harus pakai jasa harja yang harus menghubungi Bapak kantor polisi, Bapak polisi. Sedangkan saya punya BPJS, kenapa enggak bisa langsung, Mbak saya punya BPJS, saya bisa. Kenapa saya harus dipersulit gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas apa? Hakim. Berarti ini tak ceritani dulur kabeh ya. Dulur kabeh tak ceritani. Jadi saya mengelola rumah sakit. Ibaratnya ya. Pak Toto ini BPJS-nya. Terus kemudian sampean semua pesertanya. Kemudian masalah tak tangani, sing bayari kan peserta BPJS kan yang punya BPJS Pak Toto toh. Sing gawe aturan itu bukan rumah sakit, BPJS-nya. Tapi gini, BPJS itu mohon dipahami, aturan manusia memang tidak sempurna dan harus disempurnakan terus. Kita kan harus senantiasa ijtihad untuk mencari jalan keluar. BPJS baru 4 tahun, itu capaian yang luar biasa sedunia. Indonesia itu hebat, karena 90% rakyat Indonesia sudah tercover BPJS. Amerika itu memulai BPJS begini sejak tahun 73, sampai sekarang baru 45% yang bisa ikut BPJS. Kalau ada kekurangan-kekurangan itu karena BPJS sebagai pihak regulator memang belum bisa menyempurnakan. Tetapi tidak kok kemudian tidak ada jalan keluar, ada. Misalnya tadi yang vaskes ini fasilitas pertama kesehatan. Jadi fasilitas kesehatan tingkat 1. Kalau kemudian itu ternyata tinggal sakitnya sama apa misalnya. Kalau sakitnya itu memang gawat, nggak perlu nang vaskes, ya enggak. Langsung UGD toh. UGD di seluruh Indonesia berlaku kan? Kalau gawat. Nah, enggak harus. Tinggal bagaimana kemudian si pihak BPJS itu menjelaskan haknya itu ke sampean. Lek misalnya sakite lara boyo, halah wong sing lara boyo ya sesuk kan ya iso nang vaskes misalnya gitu. Tapi kalau gawat itu sudah bisa diatasi. Kan benar ya? Gitu ya. Dan itu yang ngatur itu bukan rumah sakitnya. Misalnya sama ndak gawe BPJS gregeten, langsung nang SK. Kemudian kadung wis bayar orang yang duit. Ya ora apa-apa kan tak gratisi. Saiki apa abote dadi wong Tulungagung. Gitu kan? Nah. Lek jeremu ruwet ora kok gawe ora apa-apa. Jalur surat dari Pak Kades, Pangga Mbah Lurah. Sing oleh jeneng Mbah Lurah, panggan aku ora. Nah, itulah kemudian yang dihentikannya Cak Nun,
masya udan ning rakudanan ke ya kuwi. Ilmu ku itu, ilmu itulah yang disebut masya udan ning rakudanan. Jadi ini kenapa saya sampaikan, karena ini hak sampean semua. Hak sampean semua. Jadi kalau ke rumah sakit, kalau misalnya itu ternyata menyulitkan, ya sudah, tidak usah dilalui yang sulit-sulit, teko wae nang rumah sakit. Kan udah selesai toh. Itu di Tulungagung begitu. Kalau misalnya kemudian sama neng galek lorone iki cuma boyoke loro, mumet-mumet titik, boyo mulih ora apa-apa golek nang vaskes kan ngono. Tapi lek sampean gawat tenan kan boleh neng di sana berlaku gitu. Sehingga itu sudah. Nah, kemudian tadi itu memang menjadi masalah Pak Polisi. Jadi yang mengenai kecelakaan. Jadi memang kalau kemudian kecelakaan itu memang harus lapor polisi. Itu aturannya begitu. Nah, kemudian dari Tulungagung ini sekarang kemudian itulah yang membuat Tulungagung itu kemudian diambil menjadi nasional, dan Rumah Sakit Dr. Rizka adalah rumah sakit terbaik se-Indonesia. Terbaik se-Indonesia. Sing moco koran Radar, moco Tempo, moco Surya, tanggal 17 Agustus, eneng kono eneng fotoku, ya kuwi. Terus kemudian setelah itu apa? Di saat yang sama, model penemuan original dari Tulungagung ini sekarang dibawa ke diketahui oleh dunia internasional, karena saya setiap tahun ke luar negeri untuk mewakili Indonesia begini, dan sekarang finalis untuk manajer rumah sakit dan rumah sakit terbaik sedunia itu adalah Tulungagung. Nanti tak share ke Pak Wito, ke Pak Toto, nanti kalau ini sebarkan ke teman-teman, itu dibaca di situ finalisnya Tulungagung. Dari Amerika, dari mana-mana semua. Nah, inilah konsep yang disebut Janun tadi, Mbak Nun, itu adalah bagaimana masya udan, masya eneng lahar, neng kita tidak kena imbasnya. Dan kita, karena apa? Karena kita berdaulat, tidak mungkin orang tidak berdaulat kemudian bisa menjalani eneng udan tidak kudanan, tidak ada. Yang paling penting adalah berdaulat. Mungkin itu kira-kira yang Danun yang bisa saya sampaikan terkait dengan generik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Pak Pri sama Mas Hakim. Jadi tadi urusannya ternyata sasarannya bukan Tulungagung dan bukan rumah sakit, karena yang mengatur BPJS adalah regulasi nasional. Berarti urusannya bukan Tulungagung. Ya, berarti kita harus menunggu karena kita nggak punya kemampuan dan akses untuk mengurusi regulasi nasional. Itulah sebabnya saya datang ke Tulungagung untuk supaya Tulungagung ki masih ono udan kaya apa tetep gak kudanan nemen-nemen lah, paling kayak gitu loh. Ono gunung meledos kini tetep ngerti sistem lahar dan wedhus gembele dan seterusnya. Nah, berarti kita memang harus menunggu regulasi nasionalnya. Yang nanti suatu hari wis pokoknya anggar kon duwe kartu iki nang rumah sakit ndiae berlaku lah ngono sing kok kandhaki. Aku ya kepengin ngono iku. Di luar itu aku ndongakno. Kon iki gak sugih gak apa-apa, angger pas butuh ana ngene lho, ya. Ngene lho ya. Sugih gaya apa wong dudu tekmu, tek Gusti Allah kabeh ya gaya apa. Dadi tak dongakno pokoke masya ketoke kon gak sugih tapi angger butuh mbuh rumah sakit, mbuh apa pokoke Gusti Allah nganakno, ngono ya. Oke. Kemudian meskipun ada regulasi nasional yang berlubang-lubang seperti itu, ternyata Rumah Sakit Dr. Rizka adalah rumah sakit generik. Wis kon gak ngelanggal teko ae runu wis engko. Urusane gampang. Tinggal mampir nang gone Mbah Lurah untuk nyuwun surat kan gitu. Ancane gurung sempurna ya apa meneh gitu, tapi jek lumayan timbangane di luar negeri. Ojo loro di luar negeri kon bongko kon. Wis pokoke ojo. Wis to. Aku pengalaman di luar negeri, mulane alhamdulillah gak tau dikek loro karo Gusti Allah, segala Gusti Allah gak tega karo aku. Ndane wong gawe mangan bendina gurung karuan cukup, ndane nek aku loro ndek kono lak sikilku tak dol situk iku aku. Gitu ya, Dik ya. Jadi Hakim sabar, nek ya apa-apa ya melayu nang gone Mas Pri, nang rumah dokter rumah sakit
Dr. Rizka. Kemudian saya kembali ke Mas Bri. Jadi sebenarnya generik itu titik beratnya pada murahnya atau pada kemandiriannya. Misalnya kalau yang tidak generik adalah produk dari industri-industri farmasi besar. Tapi kalau generik itu bisa dibikin sendiri, gampang ngono loh. Mas yo nggawe teh di warung dengan gelas tadi, tetap kan tehnya tetap dari industri besar. Tetapi kan nggawe dhewe ketika pada tahap itu sehingga murah. Nah, saya mungkin tanya sama beliau, iki urusannya generik itu pada murahnya atau pada kemandiriannya untuk bikin sendiri, Mas? Kepada kemandirian. Kemandirian. Dengan akibat menjadi lebih murah. Kan gitu. Meskipun tetap generik itu tetap harus ada legalitasnya secara farmasi maupun medis di kedokteran. Jadi orang gak terus nggak dhewe. Engko kon ngulek-ngulek dhewe pilmu campur taek didik ngono wae terus putih tantai kok jupuk terus iku manjur iku nek gak percaya meneh praktekno. Rujak iku sing enak iku nek sing ngulek embok-embok karo keringetan terus tos-tos iku sing enak nek niku. Oke ya. Oke. Nah ini saya pakai untuk gini Mas, ternyata meskipun regulasi nasionalnya belum memungkinkan Anda mendapat kemudian seperti sebagaimana yang Anda harapkan, ternyata tetap ada rumah sakit generik di Tulungagung yang siap untuk menampung segala keluhan tentang sakit Anda. Nah sekarang generik ini tidak hanya soal rumah sakit, tidak hanya soal obat, tidak hanya soal kesehatan. Apa saja kan kalau bisa generik. Aku saiki takon. Iki sing Nahdliyin angkat tangan. Sing Nahdliyin. Liyane apa? Muhammadiyin. Apa? NU katanya. Lah yo Nahdliyin. Oh niku rek. Oke. Acara kita ini generik, Pak Pri. Asline sing ngurusi ngene iki sapa? Ngene nek utek-utek dengkul ya. Kok panitia mesti ae panitia, tapi panitia itu kan orang sekumpulan orang yang diamanati untuk mengurusi suatu urusan secara teknis, tapi otoritasnya kan tidak pada panitia. Jadi acara kayak ngene iki lho, kudune sing ngadakno sapa? Didelok. Kalau tadi ngomong rumah sakit, ya, BPJS, kudune sing menyelenggarakan sapa? Departemen Kesehatan, betul enggak? Kerjasama dengan misalnya Departemen Sosial dan lain-lain, kan begitu. Jadi acara ini sebenarnya saya tidak punya legalitas. Pengajian, selawatan, kudune sapa sing rene? Kiai, ulama, ustad, nek NU apa? Bagian dari NU yang ngurusi selawatan apa? Les bumi, ya. Apa meneh? Ilmu pengetahuan, kudune kan sing rene kan wong kampus, universitas apa. Lah kok aku ruwatan, kudune kan wong kebatinan. Sak piturute. Kenapa acara kita ini merangkum semua itu dan orangnya tidak hadir? Loh enggak, orangnya di sini kan tidak, saya kan tidak expert. Aku saiki takon iki ana ilmu didik. Nek kon sekolah, hak untuk mengatakan atau berpendapat sesuatu harus sesuai dengan ekspertasinya, betul enggak? Nek sampean dokter berhak ngomong mengenai kesehatan, betul enggak? Nek sampean ekonom berhak bicara mengenai perekonomian. Nek sampean arsitek berhak ngomong mengenai bangunan, kan begitu? Lah aku apa? Saya ekspertasi apa? Jadi ana uang dirungokno mergo ilmune siji. Ana uang ngomong mergo apane? Liyane, aku njaluk telu. Mergo kuwasane, loro. Nomor telu dirungokno mergo ya ilmu itu ekspertasi mang nggo tunggorono wajar.
Ekspertasi apa? Ekspertasi keilmuannya. Jadi ada orang didengarkan dan dianggap sah ngomong kalau dia pakar atau ahlul ilmi, ulul albab, ulil nuha sama ulul absor, ya. Ana meneh wong dirungono mergo dheke sing kuwasa, sing diamanati untuk mengurusi kedaulatan di suatu wilayah, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati dan seterusnya. Siji meneh. Sing kok rungokno iku sapa? Sing iso kok rungokno? Kalau Anda ngomong di Unibra atau di UNER atau di UGM, kan parameternya atau kriterianya adalah Anda ahli apa, betul enggak? Lho kowe iki wong Fakultas Usuluddin kok ngomong soal kesehatan badan? Lak dilokno wong ya. Nah, aku saiki takon, lah aku iki apa? Ahli apa aku? Lah kok aku kudu merangkum kabeh. Lah ngono ah. Ngono ya, siji. Berarti aku tidak sah. Tapi aku takon ngene. Kajare dalam kehidupan sing paling kudu kok taati karo rungokno sapa? Ya pasti Allah pasti. Wong tuwek siapa yang khusus? Ibu. Mari ngrungokno ibu sapa meneh? Ibu meneh. Nomor 3, ibu. Nomor 4, bapak. Nomor 5 kait guru dan lain-lain. Betul enggak? Nah, aku takon, lebih kok rungokno sapa ibumu ta ahli ilmu? Nah, jadi kriterianya beda. Masya ibumu gak sekolah, tetap kudu nomor 1 kok rungokno, betul tak Kak? Jadi batal seluruh universitas nek melawan ibumu, ya tak Kak? Ya tak Kak? Batal seluruh departemen, seluruh aturan-aturan ilmu batal, apa sebabnya mergo arek iko duduk ibuku. Cara tak Kak? Ngono lho. Jadi kamu jangan terjebak oleh dunia keilmuan dan dunia akademis, karena tetap nomor 1 adalah ibumu. Apa sebabnya? Masih ibumu gak pinter apa-apa, gak tahu kuliah, tapi sing ngeden sapa biyen? Sing gak ana awakmu. Jadi penting di ngeden karo ilmu pengetahuan. Jelas ya saiki ya. Jadi mulai meneh latihan ngedene kan ya. Jelas ya? Oke. Dari situ kita belajar. Maka Tulungagung ini harus menemukan apa saja yang harus kita bikin generik. Gitu ya Pak Pria. Rumah sakitnya ini adalah generik dalam generik Tulungagung. Tulungagung sendiri sudah generik. Nanti diganggu-ganggu dari atas kayak yang dialami oleh hakim. Itu kan bukan Tulungagung yang salah, bukan Trenggalek, bukan Kediri, bukan Lamongan. Yang salah adalah Jakarta sebenarnya, pemerintah pusat. Betul enggak? Nah, maka kita enggak usah tergantung Indonesia. Engko nek kon ngurusi Jakarta temenan, engko nek kon ngongkon-ngongkon berarti kita akan perang. Berarti kita akan berontak. Dan aku mau kon iku uripmu wis gak tapek. Enak tak jak perang dan yo ya. Apa meneh gurung rabi lah kok perang ya apa iki? Pindah ke bentrok oknum perguruan kan harus ada generik dari Pagar Nusa Tulungagung dan Esatrate Tulungagung. Karena kalau nunggu pemerintah pusat, ya gak ono ya. Harus ada generik, harus ada kebijaksanaan lokal dari teman-teman apa jenenge perguruan. Ya. Jadi gini, saiki nanti kita masuk ke sini ya, karena semua ilmu tadi podo, mau di kedokteran ya sama, mau di sosial sama, budaya sama. Karena semua itu adalah pohon, harus menemukan oyote apa, lemahe apa, wite ya apa, pange, godhonge, kembange karo wohe apa, kudu jelas. Upamane silat. Akare silat iku apa? Wite iku apa? Ranting cabangnya apa, godhonge iku apa, kembange apa, wohe apa wong silat iku. Apa sih wohe tujuannya Pagar Nusa? Wohe Esatrate. Wohe iku apa? Harus kita pastikan, harus kita tentukan. Apakah arek-arek gelut iku wohe? Bukan. Nah, kudu dideleki kok wohe apa. Nah, sadurunge cek gak pegel mikir yang kutimbangane ngengat ndasmu,
Ya toh. Apa meneh kon gak oleh panganan ya. Pak Jarno cek kepingin sik engko kae dikeki ya. Bapak saiki cek kepingin sik. Apa meneh aku sing kaya awakmu gak iso ngkeki sing mburi-mburi. Assalamualaikum sing anak-anakku nek mburi-mburi rek. Ngono ya, bismillah ya nek aku ngomong gawe kaya ndek ngarepku aku ngomong karo kabeh gak mek arep sing ngarepku iki. Aku ya jane ya wis bosen karo sing ngarep-ngarep iki. Cuman wis gak apa-apa ngono ya sapa meneh wong kon kalah dhisik rene lak ngono ah. Mosok wong Tulungagung kalah karo arek Tunggorono Jombang iso ndek ngarep dhewe iki mang ya apa kudune ono regulasi lokal. Pokoke nek kira-kira didelok KTP-ne sing ngarep dhewe nek KTP-ne duduk Tulungagung nang mburi ngono ya. Kapan-kapan kapok kan ya. Iki pokoknya nang dia diparani aku mlebu neraka mesti marani.